Apa? 300 juta? Ya ampun. Ya udah, ya udah. Ya udah, nanti aku temenin kamu ke kantor polisi deh. Bentar ya. Aku masih sama temen. Nanti aku temenin kamu ya. Sabar ya. Oke, oke, oke. Ya ampun, kasihan. Kenapa, Miss? Ke kantor polisi kenapa? Iya, jadi teman aku ini investasi kan, investasi 300 juta. Terus ternyata ini kayaknya investasi bodong ya. Jadi awal-awal bulan pertama tuh dibalikin, tapi ini terakhir tahu-tahu yang punya investasi ini hilang begitu, udah nggak jelas kemana. Jadi ini sekarang dia mau ke kantor polisi. Ya, kasihan banget ya. Dan memang bukan dia sendiri sih. Nah, data beberapa waktu yang lalu dari satu lembaga survei, ada sekitar 45 triliun dana nasabah yang hilang tulus akibat investasi bodong yang seperti teman kamu tadi. Jadi memang ternyata banyak orang yang Betul. tertipu investasi bodong ya. Nah ini akan kita bahas di Your Money hari ini ya Mas Ongki. Jadi bagaimana menghadapi atau supaya menghindar dari investasi bodong bersama motivator sekaligus juga penulis buku Financial Revolution in Action, Ongki Hoyanto. Jadi kita supaya tahu ini adalah investasi bodong, ciri-cirinya apa? Iya, ada 5 hal nih yang harus saya, Lucy, dan para pemirsa Metro TV juga mulai sikapi. Nah, ciri yang pertama adalah investasi bodong ini satu jenis investasi yang menawarkan hasil yang luar biasa besarnya. Nah, bahkan kadang-kadang di luar akal sehat kita. Nah, bisa sampai 20% setahun, bisa sampai 24%, bahkan ada yang 30% setiap tahunnya. Nah, kalau kita cermati dari rata-rata indeks harga saham gabungan selama 15 tahun, itu kenaikannya cuma 19,6%. Bayangkan selama 15 tahun rata-ratanya seperti itu, masa sih ada perusahaan yang dalam 1-2 tahun bisa memberikan hingga 20-24%. Nah, yang kedua, biasanya investasi seperti ini menjanjikan fixed income setiap bulannya. Nah, pasti teman kamu dijanjikan tuh, oh ada 2% setiap bulannya atau dapat 3% setiap bulannya. Itulah yang membuat mereka akhirnya tergiur. Nah, yang ketiga, biasanya ada cashback atau ada bonus yang mereka dapatkan karena merekrut investor-investor yang lain. Jadi member get member. Nah, jadi investor itu merekrut investor yang lain, dia dapat tambahan bonus. Nah, itu ciri-ciri yang ketiga. Nah, kemudian ciri yang keempat, biasanya investasi seperti ini menggunakan testimoni dari para tokoh-tokoh yang terkenal untuk building trust, untuk membangun kepercayaan dari masyarakat. Tokoh agama di sana, kemudian ada tokoh masyarakat dan sebagainya. Nah, kemudian yang kelima, biasanya mereka memberikan jaminan buyback garanti. Jadi jaminan membeli kembali. Jadi kalau misalnya ada emas, mereka akan memberikan jaminan bahwa emas itu akan kami beli kembali. Nah, 5 ciri inilah yang harus masyarakat mulai waspadai. Karena itu adalah ciri-ciri investasi yang dikatakan bodong. Kalau mengenai surat-surat, mungkin ada yang juga harus diperhatikan masyarakat? Iya, betul. Jadi kita harus pisahkan nih antara izin operasional perusahaan dan izin untuk menawarkan investasi. Contohnya misalnya multi-level. Kalau multi-level dengan skema mengumpulkan uang masyarakat dengan sistem multi-level, tidak hanya cukup punya SIUP, surat izin usaha penjualan, tapi harus punya SIUP L-nya. Jadi surat izin usaha penjualan langsung. Jadi itu yang harus diperhatikan juga ya, surat-surat ya. Nah, tadi Ongki sempat mengatakan bahwa ada sekitar 45 triliun ya yang terkena investasi bodong. Betul. Kenapa sih orang masih banyak yang bisa tertipu investasi bodong ini? Nah, ada 2 penyebabnya. Nah, bersyukurlah Metro TV mengadakan Money Talk ini untuk edukasi masyarakat juga nih. Yang pertama karena ketidaktahuan, Lus. Jadi banyak masyarakat yang kasihan akhirnya terjebak karena ketidaktahuan. Nah, menurut survei dari Literasi Internasional terhadap tingkat melek finansial masyarakat dunia, khususnya kepada 28 negara, Indonesia adalah negara yang menempati urutan terbawah dari 28 negara tadi. Berarti masyarakat Indonesia mayoritas tidak memiliki melek finansial yang baik, tidak memiliki cara pandang atau tidak memiliki pengetahuan tentang investasi yang baik. Yang kedua, ada masyarakat yang mengerti dan tahu, tapi tergiur dengan untung cepat dan untung besar tadi. Ini menyebabkan mereka masuk ke dalam skema investasi bodong tersebut. Hanya karena tertarik dengan tawaran imbalan hasil yang tinggi ya. Nah, kalau begitu bagaimana supaya kita ini terhindar dari investasi bodong? Pertama adalah perhatikan 5 hal tadi, ciri-ciri investasi bodong. Yang kedua adalah mulailah cermati izin-izin legalitas perusahaan, termasuk legalitas dari pengumpulan dana masyarakat. Kemudian yang ketiga, Anda mulai perhatikan jika ada penawaran investasi yang di luar dari logika yang ada, mulailah Anda mencermati.
kalau paling baik Anda hubungi OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih detail, lebih jelas, lebih kompleks dia. Oke, ini perlu sekali nih diketahui oleh teman saya ya. Jadi mungkin Ongki bisa bantu saya untuk temenin teman saya. Kita urus ini di kantor polisi, mungkin bisa ada yang kita selesaikan ya. Kan, ya, uang yang